Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratri Wulandari, dosen Departemen Obstetri dan Ginekologi FKK MK UGM. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mengenai asuhan nifas yang merupakan bagian dari RPKPS Obstetri 1 untuk mahasiswa program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi semester 1 tahun pertama. Kode mata kuliah ini adalah KUOG 227109 yang terdiri dari 9 SKS, 6 CPL, dan 10 CPMK. Pada modul obstetri 1, mahasiswa belajar mengenai prinsip-prinsip dan melakukan asuhan antenatal, pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan kardiotokografi, penata laksanaan kehamilan dengan komplikasi, asuhan kelahiran normal, asuhan nifas, manajemen laktasi, basic life support, dan keterampilan bedah dasar. Pada mata kuliah asuhan nifas, mahasiswa diharapkan memahami fisiologis nifas dan memahami batasan etiologi, diagnosis, dan penata laksanaan kondisi puerperalis termasuk kontrasepsi pasca persalinan. Bahan dan media ajar pada modul obstetri 1 antara lain kuliah, konferensi klinis, bedside teaching, skill camp, dan praktek klinik. Rencana penilaian modul obstetri 1 adalah portofolio dan penilaian 360 derajat atau professional behavior sebanyak 10%, ujian tengah semester sebanyak 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 60%. Pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester terdapat komponen CBT dan ujian lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ratri Wulandari dari Departemen Obstetri. Kita akan belajar mengenai prosedur pemasangan metode AKDR pasca plasenta sebagai bagian dari modul obstetri 1 ya. Jadi ini di bagian dari mata kuliah asuhan nifas. Oke, jadi berdasarkan waktu pemberian, pemasangan AKDR pasca plasenta itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, 10 menit pasca plasenta lahir, kemudian AKDR pasca persalinan dini antara 10 menit sampai 48 jam pasca persalinan, dan AKDR transesia atau saat operasi sesar. Nah, ini dipasangnya durate operasi. Lalu untuk prosedur klinis pemasangan AKDR pasca plasenta, kita ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah penapisan atau screening, prainsersi, dan penilaian medis dilakukan sebelum persalinan. Nah, yang dilakukan adalah tentu saja kita harus mengakses apakah pasien itu eligible atau tidak untuk dilakukan pemasangan AKDR atau IUD tersebut. Lalu untuk pasien sudah menerima konseling, memastikan pasien sudah melakukan informed consent, dan kemudian langkah keempat adalah mengkonfirmasi tidak ada penyulit persalinan atau seksio sesaria yang menghalangi untuk insersi AKDR. Contohnya antara lain pecahnya air ketuban lebih dari 18 jam, chorioamnionitis, dan perdarahan pasca persalinan yang belum teratasi. Nah, untuk penapisan prainsersi atau screening tadi, langkah kelima adalah menyiapkan perlengkapan dan tempat untuk insersi dari AKDR tersebut. Nah, ini ada beberapa cara. Jadi yang pertama menggunakan klem ovum atau forceps Kelly. Ini alat-alat yang perlu disediakan, antara lain AKDR dalam kemasan, dua-duanya baik prosedur manual maupun menggunakan klem itu harus dalam kondisi steril. Kemudian dibutuhkan spekulum SIM. Dan untuk dengan pemasangan instrumental yang dibutuhkan adalah klem ovarium dan klem Kelly tentu saja. Kemudian dua-duanya membutuhkan mangkuk berisi larutan antiseptik, sarung tangan steril panjang, asa, dan gunting untuk menggunting benang jika diperlukan. Lalu selain itu langkah keenam, menyusun instrumen di bak steril atau di baki dengan alas hijau. Kemudian menjaga AKDR tetap dalam kemasan steril dan ditempatkan pada tempat yang sesuai, lalu melakukan komunikasi kepada pasien. Kalau misalnya pasien masih ada pertanyaan atau masih ada hal-hal yang akan dikonfirmasi sebelum pemasangan.
Lalu persiapan pra-insersi apa saja? Yang pertama tentu saja persiapan diri, mencuci tangan secara standar, kemudian keringkan handuk untuk perhiasan atau jam tangan harus dilepaskan dahulu, lalu gunakan sarung tangan steril setelahnya. Lalu menggunakan APD juga jangan lupa, jadi sebelum cuci tangan kita harus sudah menggunakan apron, Google, masker juga harus wajib. Kemudian ini dimulai dari manajemen aktif skala 3, antara lain pemberian suntikan oksitosin 10 unit secara intramuskular dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, kemudian melahirkan plasenta dengan penanganan tali pusat terkendali, lalu masase fundus uterus setelah plasenta lahir, memastikan bahwa plasenta telah lahir secara lengkap dan kala 4 berlangsung dengan baik. Lalu yang keempat, memeriksa laserasi perineum. Jadi laserasi perineum nanti kita nilai dulu, ini termasuk juga salah satu asesmen apakah nanti pasien itu bisa dilakukan pemasangan AKDR atau tidak. Untuk di sini siapa yang udah pernah pasang AKDR pasca plasenta? Mungkin waktu jadi dokter umum? Belum pernah ya. Oke, jadi nanti kalian akan belajar, selain di sini kita kuliah juga ada skill camp, dan nanti saat stase misalnya di rumah sakit jejaring atau rumah sakit utama, langkah pertama tentu saja belajar caranya dulu, lalu observasi dari senior-senior yang sudah melakukan, baru nanti kalian akan dilepas dengan pendampingan, lalu habis itu kalau sudah bisa akan dilepas secara mandiri. Nah, insersi AKDR pasca plasenta prosedurnya seperti apa? Tadi ada dengan alat, dengan tangan, juga dengan inserter ya. Jadi nanti sebenarnya ada 3. Yang pertama dengan forceps Kelly, ini seperti ring forceps begitu, tapi dia tanpa lurus bentuknya, jadi agak melengkung begitu. Terus untuk dengan forceps Kelly yang harus dilakukan adalah yang pertama untuk palpasi uterus, jadi pastikan ketinggian fundus uteri dan kontraksinya baik. Dan kalau misalnya kontraksinya tidak baik, kita assess apakah masih bisa dilakukan masase atau harus ada perlakuan lain. Kalau misalnya kontraksinya hilang timbul, lalu sudah dimasase kok nggak bagus, kemudian muncul perdarahan, berarti bukan kandidat yang baik untuk dilakukan pemasangan AKDR pasca plasenta. Setelah itu cuci tangan, kemudian pasang dengan sarung tangan steril, lalu memasang steril di bagian pubis dan di bawah pantat pasien. Lalu setelah itu pasien juga harus kita posisikan litotomi yang baik, jadi pasien berada di ujung meja bed dengan penyangga. Jadi kalau bisa di ujung bed itu tidak hanya di ujung saja lalu kakinya ada di bednya, tapi di kanan kiri dengan penyangga, sehingga akses untuk pemasangan atau asesmen bisa baik. Kemudian langkah ke-6 adalah memasukkan spekulum ke dalam vagina, dan kita harus sampai visualisasi serviks, periksa laserasi atau robekan jalan lahir tadi yang sudah kita sebut. Setelah itu, karena ini prosedurnya adalah prosedur aseptik, karena memasukkan benda asing ke dalam intrauterin, kita harus membersihkan dulu, membersihkan serviks dan vagina sebanyak 2 kali dengan menggunakan kasa yang sudah dibasahkan dengan betadine. Jadi nanti prosedurnya adalah serviksnya itu akan kita bersihkan dari dalam keluar. Jadi bagian yang paling steril akan kita sentuh adalah serviks dan kemudian ke vagina sampai dengan introitus untuk mencegah infeksi. Nah, itu bisa tadi dibuka dengan SIMS ya. Jadi SIMS itu seperti spekulum tapi dia terpisah, mempunyai 2 blade, biasanya bisa blade posterior dan anterior. Kemudian langkah selanjutnya adalah nanti setelah kita sudah visualisasi dan sudah melakukan preparasi atau prosedur aseptik, kita akan menjepit porsio anterior menggunakan ring forceps atau klem ovarium. Nah, setelah itu AKDR-nya akan kita jepit dengan Kelly ini di bagian batangnya, di bagian atas saat bersinggungan dengan bagian yang horizontal. Jadi vertikal dan horizontal kita jepit.
setelah itu adalah, nah tadi sudah kita lakukan penjepitan porsio dengan klem ovari. Nah nanti saat akan memasukkan IUD kita harus menarik si klem ovarinya itu untuk visualisasi serviks. Nah kemudian setelah masuk untuk forceps Kelly, untuk klem Kelly-nya, klem ovarinya akan kita lepas. Jadi fungsinya agar bisa kita melakukan manuver untuk uterusnya itu lurus tanpa menyebabkan traksi yang berlebihan pada porsio. Itu jadi nanti klemnya dilepas, lalu kita dorong klem Kelly-nya untuk masuk sampai fundus sambil tangan kita mendorong atau meluruskan fundus. Nah ini 8 pemasangan sambil duduk berdiri dibutuhkan kalau misalnya aksesnya kesulitan gitu. Jadi idealnya duduk. Kalau berdiri nanti kita akan ada kecenderungan force-nya terlalu besar sehingga terlalu masuk, klem Kelly-nya akan terlalu terdorong ke belakang. Oke, nah ini tadi yang kita dorong. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa klem Kelly-nya sudah sampai fundus. Jadi kita bisa rasakan dengan tangan kita bahwa klem Kelly-nya ini sudah sampai fundus. Nah, setelah kalau sudah sampai fundus, tadi kita masukkan itu sebenarnya tidak sejajar gini ya, karena kalau kita aksisnya vagina itu kan atas bawah ya, alias aksisnya itu vertikal. Jadi kita memasukkan sedikit vertikal, kemudian kita putar ke arah kanan 45 derajat sehingga dia horizontal, lengan kanan kiri dari IUD bisa masuk ke arah ostium tuba dan kanan dan kiri. Nah, setelah sudah sampai kita rasakan sudah pada posisi yang benar, dilepas pelan-pelan, lalu klem Kelly-nya ini kita posisikan ke lateral, menyusuri dinding lateral dari kafum uteri. Nah, ini untuk tujuannya adalah agar benang yang IUD yang sudah kita pasang dan benangnya tidak tertarik saat klem Kelly kita keluarkan. Jadi disusuri selateral mungkin yang kita bisa dan keluarkan pelan-pelan sembari tangan yang sebelah kiri fiksasi uterus sehingga uterus juga tidak wobbling atau tidak kanan ke kiri seperti itu. Nah, setelah kita tarik semua kita pastikan juga dipasang lagi sims anterior posteriornya dipasang, dipastikan benangnya ada di situ, IUD-nya masih ada di situ, tidak melorot. Nah, tadi sebenarnya waktu awal kan kita ada asesmen ya, apakah dia ada robekan perineum atau tidak. Nah, kalau ada robekan perineum dan ada perdarahan aktif, kira-kira harus gimana dulu? Apakah harus langsung nggak boleh dipasang nih dok, karena udah perdarahan aktif, atau masih bisa dijahit situasional gitu? Jadi dijahit situasional kalau masih memungkinkan untuk dilakukan repair sedikit di bagian perdarahan, kita bisa melanjutkan ke prosedur pemasangan AKDR. Tapi kalau ternyata perdarahannya banyak atau ruptur perineumnya sampai grade 4, berarti bukan kandidat yang bisa dilakukan pemasangan karena kita harus stabilisasi kondisi pasien dulu. Atau nanti bisa ditunda sampai lebih dari 10 menit tadi, tapi dalam 48 jam. Oke, kemudian cara yang kedua adalah menggunakan tangan. Jadi menggunakan tangan, IUD-nya akan, misalnya ini IUD ya, kita jepit juga dengan menggunakan 2 jari telunjuk dan jari tengah, seperti gambar ini. Nah, ini dilakukan kalau kita yakin porsionya masih membuka dan kita masih punya akses untuk masuk tangannya. Jadi jangan dipaksakan kalau kira-kira sudah menutup, karena nanti cervixnya bisa laserasi ya, bisa sobek dan menimbulkan perdarahan. Nanti biasanya kalau perdarahan cervix itu kan daerahnya termasuk tersembunyi ya, jadi untuk repairnya itu cukup sulit
sulit aksesnya dan pasien biasanya kita kalau sobekannya luas kita akan lakukan di kamar operasi karena pasien harus benar-benar rileks kalau untuk ada sobekan dengan kasus sulit seperti itu. Jadi kalau sudah menutup serviksnya lebih baik tidak dilakukan pemasangan AKDR dengan menggunakan tangan. Jadi ini hanya untuk kasus-kasus di mana masih ada porsio masih terbuka, biasanya dalam 10 menit ini masih bisa dilakukan sejak plasenta lahir karena belum menutup. Nah, ini sama caranya untuk visualisasi sampai dengan preparasi, jadi sampai membersihkan vagina juga membersihkan serviks. Kalau perlu kita ganti sarung tangan. Jadi kan misalnya tadi sudah dilakukan persalinan plasenta, otomatis tangan kita mungkin sudah terkontaminasi oleh yang lain. Jadi kalau dirasa sarung tangannya sudah tidak bersih, sebaiknya ganti sarung tangan. Nah, tadi sudah ditunjukkan cara pemasangannya seperti apa, untuk cara pegang IUD-nya dan memasukkannya juga sama, aksisnya adalah aksis horizontal atau vertikal? Aksesnya vertikal. Vertikal ya, sama. Jadi kita atas bawah dulu, baru nanti kalau sampai fundus kita baru putar gitu. Jadi tadi juga waktu memasukkan kita sama-sama memakai klem ovari untuk membuka akses, tapi begitu tangan kita masuk, klem ovarinya dilepas. Lalu tangan kita mencapai fundus, fiksasi sama, kemudian kita putar 45 derajat. Terus kita pastikan sudah kontraksi baik dan IUD terjepit atau AKDR terjepit. Baru tangan kita lepaskan pelan-pelan dan jangan lupa tetap terlateral. Jadi untuk menghindari kita menarik benang secara tidak sengaja sehingga KDR akan lepas. Nah, cara yang terakhir adalah menggunakan inserter. Ini untuk persalinan pervaginam, ya. Jadi untuk pemasangan dengan tadi yang dengan menggunakan tangan juga bisa kita lakukan seringkali untuk pemasangan pasca sesar ya, karena aksesnya relatif lebih gampang, tidak perlu menggunakan alat yang panjang seperti klem ovari atau yang lain. Jadi cukup dengan menggunakan tangan kita sudah bisa akses ke fundus. Nah, untuk menggunakan inserter ini, inserternya agak lain ya dengan inserter yang digunakan untuk pemasangan IUD dalam kondisi biasa. Jadi inserternya adalah inserter yang lebih besar. Nah, ini long inserter khusus untuk AKDR pasca plasenta. Jadi dia lebih panjang dan diameternya lebih besar. Sama caranya sampai dengan preparasi masih sama, sampai dengan dia jepit porsio juga masih sama. Nah, cara menggunakan pemasangannya itu menggunakan long inserter ini tetap ada stoppernya, tapi stoppernya itu lebih sebagai panduan kita lengannya ke arah mana gitu. Jadi apakah akan kalau dia horizontal ya berarti posisi lengannya akan horizontal, kalau vertikal akan vertikal. Jadi memudahkan kita saat masuk dan memutarnya nanti akan seperti apa. Nah, kalau sudah masuk ini sebenarnya caranya sama dengan yang Kelly tadi, kita masukkan sampai fundus. Nah, bedanya ini kita tidak kolateral ya, karena benangnya itu sangat panjang. Kalau kita kolateral malah dia ikut kolateral gitu. Dan benangnya itu masih di dalam cup inserter itu tadi. Jadi biasanya kita tarik lurus pelan-pelan sampai terlepas, dan untuk cengkeraman tangan kita ke fundus harus kuat ya, memastikan IUD-nya tidak geser kemana-mana. Oke ya, ini harus perlahan dan stabil ya. Lalu sama semua prosedur kita harus recheck bahwa sudah terpasang dengan baik. Bisa dengan cara fisik seperti dilihat dengan spekulum, atau kalau ada USG di kamar bersalin, kita bisa lakukan konfirmasi dengan USG apakah ada IUD intrauterin. Nah,
kita harus memastikan juga tidak ada perdarahan dari serviks karena tadi kita memakai manuver untuk menarik serviks ya, atau visualisasi serviks. Nah, itu harus kita pastikan tidak ada perdarahan dari serviks. Nah, apa yang kita lakukan pasca insersi? Yang pertama, jadi kan ini karena dilakukan biasanya setelah plasenta lahir. Nah, setelah itu untuk pemantauan kala 4, salah satunya juga dengan ada IMD, itu kita lakukan setelah itu. Jadi pasien diistirahat baringkan selama 10 menit sambil IMD, sambil kita preparasi untuk misalnya penjahitan perineum. Jadi menyiapkan alat lagi, misalnya benang dan sebagainya, sambil kita monitor pasien. Nah, jangan lupa untuk limbah-limbah juga didispose sesuai tempatnya. Jadi membuang air ketuban dan sebagainya. Kemudian membuang kain kasar ke sampah medis dan barang-barang yang bisa di-reuse kita masukkan ke dalam basin klorin. Lalu sarung tangan juga harus dilepas dalam kondisi berbalik dan kita harus cuci tangan. Nah, hal apa yang harus kita edukasi ke pasien setelahnya? Konfirmasi ke pasien bahwa AKDR itu bisa dipasang, sudah dipasang, maaf. Kemudian kita harus memberikan informasi kepada pasien tanda bahaya apa saja yang bisa terjadi pasca pemasangan AKDR pasca plasenta ini. Misalnya adanya perdarahan yang banyak. Jadi kan pasien akan nifas ya sebenarnya, tapi nifas yang normal itu kan nggak sampai ganti pembalut misalnya 10 kali. Itu biasanya kalau kondisi pembalut penuh, pembalut yang naik gitu, penuh itu tidak akan sampai ganti 10 kali gitu. Jadi kalau pasien kira-kira perdarahannya banyak, ya berarti dia harus segera memeriksakan diri. Kemudian adanya infeksi seperti tanda infeksi antara lain demam, terus cairan nifasnya berbau, kemudian ada perubahan warna, ada nyeri perut yang tidak wajar, itu juga harus kembali ke dokter atau vaskes terdekat. Lalu pasien juga harus dikasih tahu kapan dia kembali. Biasanya kan pasien pasca salin itu setelah bayi bagus diobservasi 24 jam boleh pulang. Nah, biasanya pasien akan dikontrolkan dalam waktu seminggu, kurang lebih 5-7 hari. Nah, nanti waktu kontrol apa saja yang kita cek juga pasien dikasih tahu gitu. Kalau untuk posisi biasanya tidak dilakukan immediately atau setelah kontrol pertama. Biasanya untuk posisi penilaian posisi IUD itu akan dilakukan di akhir masa nifas saat uterusnya sudah involusi ya. Jadi kalau awal kan dia memang belum kembali ke ukuran semula. Nanti termasuk benangnya apakah akan kita potong atau tidak. Lalu kita harus meyakinkan pasien juga bahwa AKDR ini tidak mengganggu proses menyusui. Lalu di pasien harus bisa merecall alias mengulang informasi yang kita berikan. Jadi itu bagus untuk cross checking apakah pasien paham atau tidak. Kita harus edukasi pasien juga jika IUD-nya keluar sendiri atau ekspulsi di rumah, itu harus segera periksa. Paling tidak kita cek apakah ada fragmen yang tertinggal, karena itu juga bisa jadi dia ekspulsi spontan tapi ternyata ada lengan yang masih ketinggalan. Yang terakhir, jangan lupa melengkapi rekam medis dan kartu kendali KB, dan pastikan juga ini informasinya ada di resume rawat inap ya kalau pasien pulang. Jadi kalau sekiranya pasien akan kontrol pasca salinnya di Vaskes 1 sudah tahu bahwa pasien sudah dipasang IUD dan bisa melakukan monitoring setelahnya. Nah, untuk penugasan, jadi nanti ini kan termasuk dari kompetensi yang harus kalian masukkan di portofolio. Jadi nanti seperti yang tadi saya jelaskan, mulai dari observasi dulu, nanti ada kompetensi T1 sampai T3 yang harus kalian lengkapi. Jadi nanti observasi, kemudian pemasangan dengan pengawasan dan mandiri. Nanti tolong diselesaikan, biasanya ini harus selesai dalam tahun pertama dan akan kita evaluasi saat ujian portofolio. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter. Dengan saya Dokter Hasyemi. Izin bertanya dok. Tadi kan dijelaskan bahwa pada saat tahapan kita memasangkan IUD, di situ kita akan melakukan penjepitan dengan forceps ovari. Nah, izin dok bertanya untuk penjepitannya itu sendiri, apakah ada tekniknya, kita jepitnya di bagian mana? Terus kan tadi disebut kalau nggak salah di anterior, nah itu di arah jam berapa? Selanjutnya apakah selain menggunakan misal kita tidak perlukan forceps ovari, apakah bisa kita gunakan menggunakan seperti tenakulum dokter? Oke. Mungkin itu saja dokter, dan saya terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya cara pasangnya di jam 12 ya. Jadi di jam 12 aksisnya nanti berarti blade-nya si klem ovari itu kan ada dua ya, atas bawah ya. Yang satu ya di dalam, yang satunya di luar gitu. Kalau digunakan diganti dengan yang lain boleh nggak? Kalau misalnya diganti dengan tenakulum sebaiknya jangan. Jadi mending pakai semacam apa yang dia tidak melukai gitu. Misalnya korentang ya bisa, tapi pelan-pelan ya. Korentang itu kan korentang apa, klem panjang tuh, klem lurus itu kan ujungnya kecil ya, ujungnya kecil dan bergerigi. Kalau bergeriginya sih sama sebenarnya, klem ovari juga bergerigi, tapi kalau itu kan dia relatif kecil, dengan penjepitan yang maksimal dia nanti bisa melukai juga gitu. Kalau misalnya tidak ada alat untuk menarik, kalau dengan apa tuh namanya, spekulum atau SIM sudah bisa memvisualisasi serviks, sebenarnya nggak perlu. Jadi kita bisa dengan mata kita untuk mengarahkan ke depan itu tadi. Jadi kalau nggak ada alat, mending jangan dijepit. Karena kalau kita blind pun, kalau menggunakan tangan juga kita nggak melihat sebenarnya gitu. Kalau di beberapa daerah misalnya tidak ada klem dan tidak ada tersedia alat, mending blind dengan tangan. Tapi kan kita bisa kayak VT kan, kita tetap bisa merasakan UN-nya itu udah di mana. Jadi jangan menggunakan apa itu namanya, tenakulum. Terima kasih dokter. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekian kuliah dari saya. Nanti tolong dicatat di apa itu namanya, absensi juga, dan portofolionya juga dicatat. Terima kasih.